salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Elizabeth Saferi Dua, NIM AB 231055, mahasiswa ahli kredit bidan angkatan 8 Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melaksanakan ujian OSCE stase 6 pendidikan kesehatan tentang diabetes. Pagi Ibu Bidan. Selamat pagi Ibu, mari Ibu silakan. Saya Bidan Saferi. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ibu Bidan, saya sama anak ini dia punya merah dan sering rebel. Oh, ada bintik merah ya? Saya ini dulu namanya. Ibu punya anak nama? Nama Umur berapa Ibu? ya, 14 bulan. 14 bulan ya? Bintik-bintik merah rebel. Saya periksa dulu ya. Permisi Ibu, saya lihat bayinya sedikit. Oh iya, ada merah-merah ya Ibu ya, di pantatnya, di pahanya. Iya. Baik Ibu. Saya sudah periksa tadi, memang ada bintik-bintik merah di pahanya dengan di bagian belakangnya. Dan dia punya suhunya 36,5, nadinya 110, pernapasannya 30 normal ya. Terus mungkin saya akan menjelaskan sedikit, Ibu punya waktu bersedia untuk mendengarkan penjelasan dari bidan. Jadi karena Ibu punya anak tadi ada rebel itu karena mungkin karena merah-merah di bagian paha dan pantatnya itu. Jadi itu dinamakan ruam popok. Ruam popok atau biasanya orang istilah medisnya itu diabetes. Itu peradangan yang terjadi pada area popok. Jadi hampir sebagian bayi mengalami masalah tersebut karena mungkin popoknya basah, Ibu terlambat ganti. Ruam popok ini biasanya sering dialami pada anak-anak usia seperti Ibu punya anak ini 14 bulan, 15 bulan. Jadi biasanya sering dialami anak-anak begitu. Terus penyebabnya itu karena kebersihan yang kurang terjaga. Itu seperti tadi karena popoknya basah, Ibu kurang cepat untuk ganti. Terus yang berikut sering buang air sehingga menyebabkan merah-merah di sekitar pantatnya dan pahanya, tempat popoknya. Terus bayi juga bisa karena mengkonsumsi antibiotik. Selama ini bayinya ada minum obat? Tidak. Bisa juga dari ibunya yang minum antibiotik, obat antibiotik, sehingga saat bayinya menyusui bisa melalui ASI. Terus itu tanda ruam popok itu tadi ya, seperti kemerahan pada kulit di daerah yang terkena popok. Jadi di sekitar tempat pakai popok itu terdapat merah-merah, terus di bagian pantatnya dan di pahanya, di selangkangan. Ibu di sekitar sama seperti yang dialami Ibu punya anak tadi. Terus untuk penata laksanaannya atau untuk supaya Ibu bisa membuat dia punya ruang popoknya ini supaya Ibu bisa buat di rumah, Ibu harus ganti popok yang basah itu
kalau basah harus sering ganti, jangan biarkan berlama-lama. Jadi kalau basah harus ganti sesering mungkin. Yang kedua, hindari tisu basah, jangan pakai tisu basah tapi pakai air ya, karena tisu basah itu dapat menambah iritasi pada kulit. Yang kedua, membersihkannya menggunakan air bersih pada area popok setiap kali menggantikan popoknya. Langsung dibilas, tidak perlu menggosok-gosok, langsung dibilas dengan air lap-lap saja, tetap tidak boleh gosok-gosok karena bisa yang tempat yang merah-merah itu bisa menambah iritasi. Terus cukup dikeringkan dengan menepuk-nepuk ya, jangan gosok sehingga tidak dapat merusak kulit bayi. Hindari penggunaan popok yang terlalu kencang. Jadi popoknya jangan terlalu yang press atau yang kencang-kencang. Terus jangan menggunakan baby oil atau lesen sehingga tidak terjadi ruang popok. Terus untuk mencegah terjadi ruang popoknya itu, ibu kalau bisa pilih popok, jenis popok yang terbuat dari bahan kain yang menyerap keringat. Terus sering mengganti popok jika basah, terus menjaga kebersihan di sekitar popok. Terus misalnya bisa terjadi ruang popok atau keluhan-keluhan lagi, ibu bisa bawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Yang sudah dijelaskan tadi ibu bisa laksanakan di rumah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan atau yang belum dimengerti? Baik, ibu kalau sudah mengerti sampai di rumah, lakukan seperti yang bidan jelaskan supaya jangan terjadi lagi. Baik, mungkin itu saja ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih ibu sudah datang berkunjung. Mari Ibu Bidan.